حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahibba'il kiram, usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Fanas'alallahu subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratikal mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, dari kota suci Makkah Al-Mukarramah, saya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih serta rasa bahagia yang teramat tinggi atas digelarnya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam pada malam hari ini. Oleh karenanya kami sampaikan apresiasi, penghargaan yang tinggi kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara Maulid yang penuh keberkahan ini. Dan tidak lupa penghargaan ini tentunya saya juga sampaikan kepada segenap pengurus Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam beserta seluruh sayap juangnya. Begitu juga kepada para imam dari daerah yang hadir pada kesempatan malam hari ini bersama seluruh jajarannya. Dan tidak lupa kepada segenap laskar yang telah menjaga keamanan, ikut bekerja sama. Begitu juga para mujahidahnya di dalam mensukseskan acara ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran yang berlipat ganda. Penghargaan juga kita sampaikan kepada seluruh undangan, seluruh para tamu teristimewanya, para habaib, para ulama, para tokoh, para pimpinan ormas, para pimpinan pondok-pondok pesantren dan majelis-majelis taklim, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jazakumullahu khairul jaza. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Semoga kehadiran Anda semua menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah bagi kita pada malam hari yang berbahagia ini. Ahibba'il kiram, kenapa pada malam hari ini kita sama-sama memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya, karena kita cinta Nabi. Sekali lagi, jawabnya karena kita cinta Nabi. Sekali lagi saya ulangi, kenapa malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya adalah karena kita cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya pada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita gelar pada malam hari ini, kita ekspresikan rasa cinta kita dengan sejumlah cara yang telah kita sama laksanakan, yaitu pada malam hari ini. Pertama, kita tunjukkan, ekspresikan rasa cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam dengan memperbanyak membaca sholawat. Karena Nabi alaihi salatu wassalam pernah menyatakan dalam satu hadisnya, au kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum salatan alayya. Orang yang paling utama denganku, terhadapku pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak membaca sholawat untukku. Artinya, melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, sejak awal dimulai tadi sampai saat ini, bahkan sampai akhir nanti, kita terus memperbanyak membaca sholawat buat Nabi kita alaihi salatu wassalam sebagai bentuk pengekspresian rasa cinta kita kepada beliau. Alhamdulillahirabbil
alamin. Yang kedua, melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita ekspresikan rasa cinta kita kepada Nabi dengan cara membaca sejarah hidup beliau. Ya, sudah sepatutnya lah, seyogianya lah setiap muslim harus selalu menyiapkan diri, menyediakan waktu untuk membaca tentang sejarah kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam. Karena dengan membaca sejarah hidup beliau, kita akan semakin tahu, semakin kenal siapa beliau, sehingga kita akan semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ayo, baca sejarah hidup Nabi, baca bagaimana perjuangan Nabi, baca tentang bagaimana kesantunannya, keramahannya, kelembutannya, kedermawanannya, bagaimana yaitu Nabi alaihi salatu wassalam menunjukkan akhlaknya yang begitu sempurna, begitu karimah. Termasuk juga kita harus baca tentang sejarah Nabi yang berkaitan bagaimana yaitu keilmuannya, keadilannya, ketegasannya, keberaniannya, kejantanannya, kepiawaiannya di dalam mengatur strategi perjuangan, kegagahannya, kejantanannya. Kita harus baca sejarah Nabi secara komprehensif sehingga kita tahu siapa Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nah, itulah cara yang kedua yang kita laksanakan melalui peringatan Maulid ini. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, melalui peringatan Maulid Nabi alaihi salatu wassalam pada malam hari ini, sudah seyogyanya lah melalui peringatan Maulid ini kita mengikrarkan diri, kita mengazamkan diri, bertekad untuk selalu mensuri tauladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap aspek kehidupan. Wajib kita mensuri tauladani Nabi dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sekalipun. Jadikan Nabi sebagai uswatun hasanah di dalam kehidupan kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala fi kitabihil aziz, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Tegas Allah menyatakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah, sesungguhnya bagi kamu sekalian di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, terdapat suri tauladan yang baik. Bagi siapa kesuri tauladanan Nabi? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi mereka yang yakin kepada Allah, yang mengharapkan ridha Allah, yang percaya akan adanya hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ahibbal kiram, sudah menjadi kewajiban kita semua untuk menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. Ahibbal kiram, salah satu ajaran kesuri tauladanan Nabi di dalam perjuangan membela agama, menegakkan Islam, menyebarkan kebenaran adalah bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita untuk selalu menjaga persatuan. Sekali lagi, salah satu kesuri tauladanan Nabi alaihi salatu wassalam yang ditunjukkan kepada umatnya, dan ini teramat penting, yaitu bagaimana kita menjaga persatuan di dalam perjuangan Islam. Persatuan ini merupakan amanat Allah dan juga merupakan amanat Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quranul Karim, wallahu subhanahu wa ta'ala qal wa'atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allah menyatakan di dalam Al-Quranul Karim, wa'atasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kamu sekalian kepada apa? Kepada hablullah, kepada tali Allah, kepada agama Allah. Dan Allah yang melarang kita jangan sampai kita bercerai-berai. Wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai, jangan kalian terpecah belah, jangan. Jadi ini amanatun ilahiyah. Ini merupakan amanat Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib kita jaga dan wajib untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita, yaitu al-i'tisam bihabrillah, kita berpegang teguh kepada agama Allah dan kita tidak boleh bercerai-berai. Artinya kita diwajibkan oleh Allah untuk bersatu dalam takwa, bersatu dalam kebaikan, bersatu di dalam menjunjung tinggi agama Allah, bersatu dalam iman, bersatu dalam Islam, bersatu
di dalam hak dan kebenaran. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Shadaqallahul azim. Allah menyatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah kamu, bekerja samalah kamu di dalam kebaikan dan di dalam takwa kepada Allah. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jangan sekali-kali kamu bertolong menolong, jangan sekali-kali kamu bekerja sama, bantu-membantu di dalam dosa dan di dalam pelanggaran. Jadi jelas bahwa Allah memerintahkan kita untuk bersatu dalam iman, bersatu dalam Islam, bersatu dalam ihsan, bersatu dalam perjuangan Islam, bersatu dalam kebenaran, bersatu dalam kebaikan. Nggak boleh kita bersatu di dalam kebatilan, bersatu dalam kedurjanaan, bersatu dalam kemungkaran, kemaksiatan, bersatu di dalam pelanggaran. Nah, ini amanat Allah Subhanahu wa taala yang sudah dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam Al-Qur'an. Lalu apa pentingnya persatuan tersebut? Maka Nabi alaihi salatu wasalam dalam satu hadisnya beliau mengingatkan kepada kita semua, di mana beliau menyatakan alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Sadaqa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa balagar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Nabi mengatakan berpesan kepada kita semua umatnya, alaikum bil jamaah, wajib atas kamu sekalian untuk berjamaah, bersatu bersama-sama. Nggak boleh berjuang sendiri-sendiri. Kenapa? Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Sesungguhnya tangan Allah, yaitu pertolongan Allah, keberkahan dari Allah, ridho Allah, rahmat Allah, ma'al jamaah, ada pada kebersamaan. Inilah sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bersatu, berjuang bersama. Kenapa Nabi juga mewajibkan kita untuk berjuang bersatu dan bersama? Karena di dalam kebersamaan ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa kunci kemenangan itu adalah pertolongan Allah. Ibadallah, sebesar apapun kekuatan kita, sekaya apapun harta benda kita, sebanyak apapun jumlah kita, sehebat apapun strategi kita, kalau tidak ada pertolongan dari Allah, maka semua itu tidak akan pernah ada manfaatnya, tidak akan pernah ada artinya, dan tidak akan pernah memberikan kekuatan apalagi kemenangan kepada kita semua. Sebaliknya, sekecil apapun kekuatan kita, sedikit apapun jumlah kita, semiskin apapun harta benda kita, selemah apapun strategi kita, tapi manakala ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, semua itu akan berubah menjadi kekuatan dahsyat dan tidak ada satupun yang bisa untuk menandinginya. Subhanallah. Jadi kuncinya adalah pertolongan Allah. Nah, pertolongan itu akan datang ma'al jamaah, bersama persatuan, bersama kebersamaan. Nah, karena itu, ayo mari kita ajak sekali lagi segenap umat Islam untuk tetap bersatu. Ingat saat pilkada di Jakarta pada tahun 2017 yang lalu. Karena umat Islam berjuang dengan ikhlas, mereka berkorban dan mereka bersatu, turun pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya si penista agama lengser dan longsor. Ini semua anugerah Allah. Kenapa? Karena kita ikhlas, berkorban, serta kita berjuang bersatu dan bersama. Nah, oleh karena itu, kami menyuruhkan kepada segenap umat Islam, ayo untuk kembali merapatkan barisan, menyatukan seluruh potensi yang kita punya. Ayo kita bangkit kembali untuk berjuang, menegakkan keadilan. Jangan pernah putus asa, jangan pernah putus harapan. Dan sekali lagi, jangan tercerai-berai. Ayo kita konsolidasi lagi, ayo kita koordinasikan lagi, ayo kita komunikasikan lagi semua saudara-saudara kita. Ayo kita bersatu lagi, tunjukkan bahwa kita tetap bersatu, kita tetap bersama, dan kita tetap punya persatuan untuk menegakkan keadilan. Oleh karenanya, beberapa waktu yang lalu banyak para habaib dan ulama yang datang kepada saya di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Mereka mengusulkan, mereka menyarankan, mereka menyampaikan ide betapa indahnya kalau pada tanggal 2 Desember yang akan datang, umat Islam kembali berkumpul di Jakarta untuk mengadakan reuni. Apalah namanya, yang penting ada pertemuan, ada musyawarah, ada kumpul lagi, bertemu sesama kita. Ini
satu usul yang luar biasa. Dan saya mendengar usulan-usulan tersebut, saya setuju. Kenapa? Karena memang reuni 212 itu teramat penting. Untuk apa? Untuk membangkitkan rasa kebersamaan, untuk menjalin kembali persatuan perjuangan kita. Dan ingat, persatuan itu tidak mesti ada isu. Ada sementara orang mengatakan, wah 212 itu digelar harus ada isunya, harus ada momentumnya. Ahibbail kiram, persatuan itu tidak perlu isu, persaudaraan itu tidak perlu momentum. Kenapa? Karena persaudaraan dan persatuan itu adalah kewajiban agama. Ada isu, tidak ada isu, kita wajib bersatu. Ada momentum, tidak ada momentum, kita wajib untuk bersaudara. Jadi ini bukan persoalan isu dan momentum. Ini bukan persoalan ada isu atau tidak ada isu, ada momentum atau tidak ada momentum, tidak. Ini persoalan kita wajib menjalin kembali kebersamaan kita. Kita membangun kembali persatuan kita. Untuk apa? Untuk kita kembali mendeklarasikan diri, melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Karena sejak aksi bela Islam itu digelar, yang berjilid-jilid sejak awal, tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan demi meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, usulan para habaib, para ulama, dan semua kawan-kawan yang datang ke kota suci Makkah untuk kembali menggelar reuni 212 pada tanggal 2 Desember tahun 2019 ini, saya sangat mendukung, saya sangat setuju, dan saya serukan kepada segenap umat Islam. Ayo sama-sama kita turun. Jangan takut kalau dihalang-halangi, jangan takut kalau diancam, jangan takut kalau ditakut-takuti. Kita pernah melalui ancaman semacam itu. Ingat tahun 2016, bagaimana kita ditekan, bagaimana kita dihadang, bagaimana kita dihalang-halangi, bagaimana kita digembosi. Tapi karena kita bersatu dan kita ikhlas, kita mau berkorban, saudara, maka penggembosan itu tiada artinya. Nah, jadi sekali lagi, janganlah penggembosan, ancaman, tekanan itu kita jadikan alasan untuk kita tidak mau bereuni sesama para mujahid 212, saudara, pada tanggal 2 Desember yang akan datang. Mari kita tunjukkan kepada Indonesia, bahkan kita tunjukkan kepada dunia, bahwa umat Islam Indonesia tetap bersama, tetap bersatu untuk menegakkan keadilan. Mari kita bela agama, mari kita bela bangsa, mari kita bela negara. Jangan pernah diam kalau agama, bangsa, dan negara kita diganggu oleh siapapun. Nah, karena itu saya ajak semuanya, sekali lagi semuanya saya ajak, dari mulai malam hari ini, sampaikan kepada seluruh habaib, sampaikan kepada seluruh ulama, sampaikan kepada seluruh pimpinan pondok-pondok pesantren, majelis-majelis taklim, madrasah-madrasah. Ayo, mari kita turun. Mari kita turun. Untuk apa? Saudara, untuk menjalin kembali, merajut kembali persaudaraan kita, persatuan kita, supaya mereka-mereka yang ingin memecah belah kita semua tidak punya ruang, tidak punya celah. Nah, itulah pentingnya reuni. Jadi kalau ada tanya untuk apa itu reuni? Untuk menutup jangan sampai ada celah bagi siapapun yang ingin memecah belah kita, yang ingin menghancurkan kita. Nah, selanjutnya, kepada seluruh umat Islam yang ingin ikut melaksanakan reuni 212, jangan tergiur dengan segala bujuk rayu. Jangan takut dengan segala ancaman, tekanan, dan tantangan. Mari kita ikhlaskan niat saja, bahwa kita turun bukan untuk yaitu membuat kerusakan, membuat kegaduhan, atau menghancurkan kebinekaan. Tidak. Pada saat 212 tahun 2016 dulu, 7 juta orang lebih turun ke Monas, turun ke Jakarta. Tujuan mereka apa? Tujuan mereka untuk membela Allah dan Rasulnya, untuk membela Al-Quran, untuk membela NKRI, untuk membela Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk membela kebinekaan. Dari siapa? Dari mereka-mereka yang ingin mengadu domba kita, menghancurkan persatuan kesatuan kita, bahkan menghina, menista agama kita, bahkan ingin merusak bangsa dan negara kita. Tunjukkan sekali lagi bahwa kita tetap eksis, kita tetap solid, kita tetap pada jalur kita. Apapun yang terjadi, kita tetap bersatu, bersama, bersaudara untuk membela agama, bangsa, dan negara. Nah, sampaikan amanat saya ini, pesan saya ini, supaya semuanya punya semangat untuk mensukseskan reuni 212. Tidak usah bicara isu, tidak usah bicara momentum, tidak usah. Kita bukan politisi, kita bukan partai politik, kita adalah orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, yang menginginkan kebaikan, yang menginginkan persaudaraan dan persatuan. Ingat, persaudaraan tidak butuh isu. Ingat, persatuan tidak butuh isu. Mari
Mari, karena persaudaraan dan persatuan adalah kewajiban agama. Ada isu atau tidak ada isu, kita tetap wajib untuk bersatu. Nah, yang ini yang ingin saya sampaikan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada malam hari ini khususnya. Dan insya Allah saat ini saya dan kawan-kawan yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah ini masih terus mengupayakan supaya cekal saya dicabut oleh pemerintah Saudi. Saya sampaikan sekali lagi kepada seluruh bangsa Indonesia, kepada seluruh kerabat dan sahabat, bahwa sejak 1 tahun 7 bulan yang lalu, tepatnya sejak tanggal 1 Syawal tahun 1439, saya dicekal oleh pemerintah Saudi atas permintaan pemerintah Indonesia. Saya tidak diperkenankan untuk keluar dari Saudi. Sebetulnya saya ingin pulang, saya ingin kembali ke Indonesia, tapi kalau cekal tidak dicabut, saya tidak bisa kembali ke Indonesia. Nah, karena itu saya dan kawan-kawan telah berusaha selama 1,5 tahun ini memberi pengertian, membujuk pemerintah Saudi agar mereka bisa mencabut cekalnya agar saya kembali ke Indonesia, tapi pemerintah Saudi belum mengabulkannya. Alasan mereka untuk menjaga keamanan saya, karena mereka juga melihat yaitu tentang fenomena perpolitikan yang ada di seluruh dunia, termasuk yang terjadi di tanah air kita. Walaupun saya terus berusaha meyakinkan, insya Allah saya bisa pulang dengan aman, tenang, damai, tidak ada persoalan, karena kita tidak suka kerusuhan dan kita tidak suka kegaduhan. Akan tetapi apa yang kami sampaikan kepada pemerintah Saudi belum membuat mereka tenang. Mereka masih khawatir tentang keselamatan saya dan keluarga. Nah, karena itu dalam hal ini saya ingin ingatkan kepada semua yang ada sekali lagi bahwa memang saya dicekal oleh pemerintah Saudi, tapi atas permintaan pemerintah Indonesia. Justru pemerintah Saudi siap untuk melepaskan cekal tersebut kalau ada jaminan bahwa kepulangan saya itu aman, damai, tenang, karena pemerintah Saudi juga tidak ingin disalahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Saudi yang selama 2,5 tahun saya berada di Mekah ini, mereka tidak pernah mengganggu saya. Saya hidup di sini aman, nyaman, tenang, senang, penuh berkah. Dan mereka setiap saat siap untuk mencabut cekal saya kalau ada jaminan keamanan tersebut dari pihak Indonesia. Sementara saya berusaha meyakinkan bahwa saya bisa pulang kapan saja dan insya Allah tidak akan ada sesuatu yang terjadi. Tapi mereka perlu untuk jaminan itu datang dari pemerintah Indonesia. Jadi pemerintah Indonesia tidak usah berpura-pura tidak mengetahui tentang cekal ini, karena pemerintah Indonesia sebetulnya yang meminta saya untuk dicekal karena alasan politik, karena saya diinginkan oleh pemerintah Indonesia agar tidak hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia pada saat digelarnya Pilpres 2019 yang baru lalu. Mereka menginginkan saat Pilpres digelar, saya tidak ada di Indonesia, saya ada di luar, karena bagi mereka saya merupakan ancaman. Itu menurut penilaian mereka, sehingga mereka mengganggu dan mengusik hak asasi saya, sehingga sampai saat ini saya masih dicekal. Tapi tidak usah khawatir, saya masih terus berusaha bersama kawan-kawan di sini bagaimana cekal ini segera dicabut sehingga saya bisa segera pulang ke Indonesia, dan saya akan ikut insya Allah pada acara 212 yang akan datang. Andai kata cekal ini masih belum juga dicabut oleh pemerintah Saudi karena alasan keamanan, tetap saja reuni 212 harus digelar dan diadakan. Ada saya atau tidak ada saya hadir atau tidak hadir, reuni ini harus tetap digelar. Kenapa? Untuk membangkitkan kembali persaudaraan dan persatuan kita, sekaligus semangat juang untuk membela agama, bangsa, dan negara. Nah, baiklah, saya tunjukkan di sini supaya Anda tahu, karena saat ini saya lihat di Indonesia ini masih ada oknum-oknum pejabat yang bicara di televisi mewakili pemerintah. Seenaknya mereka katakan bahwa saya ini bisa pulang kapan saja, tidak ada pencekalan. Mereka bohong. Nah, saya tunjukkan pertama, ini adalah surat yang berisi tentang visa saya. Visa saya itu berlaku tanggal berapa, berakhir tanggal berapa. Ini lembaran yang menerangkan tentang persoalan masa berlaku saya punya visa. Nah, kemudian lembaran yang satu lagi, ini adalah lembaran yang menerangkan bahwa saya dicekal. Sekali lagi, ini lembaran yang menunjukkan bahwa saya dicekal sejak tanggal
1 Syawal 1439 sampai hari ini. Di sini ditulis bahwa saya yaitu man'ul khuruj. Man'ul khuruj artinya dilarang keluar, atau ditulis man'us safar. Saya dilarang berpergian keluar dari Saudi. Bahkan di sini dituliskan sebabnya adalah asbabun amniyah, karena alasan keamanan. Jadi sekali lagi saya dicekal di sini bukan karena saya melakukan pelanggaran keimigrasian, bukan saya melakukan pelanggaran pidana atau perdata, bukan karena saya melakukan satu kejahatan di Saudi ini atau kesalahan, tidak, hanya karena alasan keamanan. Jadi kedua surat ini merupakan bukti nyata, real, otentik bahwa saya memang dicekal oleh pemerintah Saudi atas permintaan pemerintah Indonesia. Sekali lagi, pemerintah Saudi setiap saat siap untuk mencabut cekal saya kalau ada jaminan resmi dari pemerintah Indonesia, kalau saya ini tidak diganggu, kalau saya ini tidak diusik daripada keamanan dan keselamatan saya beserta keluarga. Padahal saya sudah berikan pengertian, saya aman, saya tenang, tidak ada masalah. Kalaupun saya diganggu oleh pemerintah di Indonesia, saya akan melakukan perlawanan secara hukum. Tapi mereka belum tenang menerima alasan-alasan tersebut, sehingga mereka belum mau mencabut cekal saya. Sekali lagi, saya tetap berterima kasih kepada pemerintah Saudi. Saya memaklumi alasan mereka. Mereka tidak ingin berspekulasi dengan keamanan, keselamatan jiwa seseorang dengan keluarganya. Saya hargai itu, saya terima kasih, walaupun saya tetap akan meminta secara prosedur agar cekal itu segera dicabut. Nah, adapun saudara-saudara kita ada di Indonesia, dengan saya tunjukkan dua surat ini, stop perdebatan. Jangan lagi ada pihak-pihak yang mengaku sebagai juru bicara pemerintah mengatakan saya tidak dicekal, mengatakan saya takut untuk pulang. Tidak, bukan saya yang takut untuk pulang, tapi ada pihak yang takut saya pulang. Mereka takut kalau saya pulang, mereka tidak bisa curang dalam pemilu, mereka tidak bisa melakukan aneka ragam rekayasa dalam pemilu. Mereka takut saya ini jadi ancaman untuk kemenangan mereka. Nah, jadi kita bicara fair saja, jangan kemudian diputar balik, dianggap saya yang takut pulang. Saya siap pulang kapan saja, tapi tunggulah sampai cekal ini dicabut. Insya Allah, Allah akan memberikan pertolongan. Cekal ini dicabut di waktu yang tepat, saya bisa pulang di waktu yang tepat, dan bersama umat Islam, insya Allah kita akan memetik kemenangan. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam sambutan saya pada peringatan Maulid saat ini. Terima kasih kepada seluruh pengurus Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, Ketua Umumnya Akhina Al-Fadil Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, begitu juga wakilnya Kiai Haji Ja'far Siddiq, dan para ketua semua yang ada di DPP FPI, begitu juga kepada sekjennya yaitu Haji Munarman, dan pengurus yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama mereka, tapi tidak mengurangi rasa cinta saya, sayang saya kepada seluruh pengurus FPI maupun sayap juangnya yang selama ini dengan setia terus mendukung perjuangan untuk menegakkan keadilan. Para imam dari daerah, para jajaran pengurusnya, begitu juga para laskar yang selalu setia berjuang. Selain tetap saya menyampaikan apresiasi, terima kasih kepada Anda semua yang selama ini selalu tetap setia berjuang bersama kami. Dan kepada seluruh umat Islam yang hadir pada malam hari ini atau mendengarkan rekaman ini yang akan disebarluaskan, ayo sekali lagi hadiri reuni 212. Hadiri reuni 212. Saya mau tanya ini semua yang hadir sini, jawab yang kompak. Siap datang reuni 212? Jawab yang kompak. Siap datang? Siap datang? Siap datang? Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ashabi Sayyidina Muhammad wa ala atba'i Sayyidina Muhammad wa ala ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sekian yang bisa saya sampaikan dari kota suci Makkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi satu motivasi, dorongan, semangat kepada semua untuk kita kembali bersatu, bersaudara, turun bersama. Tapi ingat, tetap dengan menjaga al-akhlaqul karimah. Jadi reuni 212 kali ini, saudara, harus lebih tertib, harus lebih halus, bagus.
dibandingkan reuni di tahun dibandingkan aksi 212 pada tahun 2016, atau reuninya di tahun 2017, atau reuninya yaitu di tahun 2018. Tunjukkan ketertiban kita, kedisiplinan kita, kebersihan kita. Bagaimana kita turun tidak ada pohon yang diganggu, bagaimana kita turun tidak ada sampah yang berserakan, bagaimana kita turun satu sama lainnya berpelukan, saling mengasihi, saling menyayangi, saling membantu, saling berkorban. Bagaimana umat itu datang yang bawa minuman, bawa makanan, saling membantu saudara-saudaranya. Bagaimana para dokter, ada ribuan dokter ikut turun bawa obat, melakukan bantuan pengobatan kepada mereka-mereka yang sakit dan seterusnya. Begitu juga para pengusaha yang datang memberikan bantuan dan lain sebagainya. Tunjukkan kebersamaan kita. Jadikan reuni 212 sebagai reuni persaudaraan, reuni persatuan, reuni kebangkitan umat Islam untuk menuju Indonesia yang berkah. Sekian dari kota suci Makkah Al-Mukarramah sambutan saya. Saya mohon doanya supaya usaha saya dan kawan-kawan untuk mencabut cekal ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga saya bisa segera pulang dan bisa bergabung dalam reuni 212. Amin ya rabbal alamin. Tapi ingat, saya pulang atau tidak pulang, reuni 212 tetap harus digelar. Saya pulang atau tidak pulang, reuni 212 tetap harus kita adakan. Jangan takut tekanan, jangan takut ancaman. Segala bentuk penggembosan, lawan, sekali lagi lawan. Dengan ikhlas, dengan semangat berkorban, semangat bersatu, insya Allah Allah akan berikan kemenangan. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan dari kota suci Makkah Al-Mukarramah. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi insya Allah akan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kumpulnya kita pada malam hari ini di acara Maulid Nabi Muhammad SAW ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, sebelum saya tutup sambutan ini, saya ingin mengajak terlebih dahulu kepada seluruh para habaib, para alim ulama, para tokoh, dan seluruh hadirin dan hadirat rahimakumullah, sehubungan adanya berita duka cita yang juga menjadi kesedihan kita bersama semua atas wafatnya ayahanda kita semua, Syekhunal Walid Tuan Guru Burhanuddin Umar Lubis rahmatullahu alaihi, yang mana beliau adalah ayahanda kandung dari Ketua Umum Front Pembela Islam Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis. Perlu kita sampaikan bahwa ayahanda kami yang tercinta, yaitu Tuan Guru Burhanuddin Lubis, beliau adalah seorang yang luar biasa. Semenjak saya kenal beliau sampai terakhir saya jumpa beliau, di wajahnya selalu kita melihat ada nur, yaitu cahaya kecerahan yang selalu membuat hati kita tenang. Kalau berbincang dengan beliau, beliau selalu memberikan doanya, memberikan dukungannya, yaitu untuk perjuangan kita semua. Saya cinta betul dengan beliau, dan alhamdulillah beliau juga mencintai kita semua, dan secara terbuka beliau menyampaikan rasa cintanya, sayangnya, baik untuk saya maupun untuk seluruh kawan-kawan yang selama ini berjuang di Front Pembela Islam. Nah, karena itu atas kepergian ayahanda yang mulia yang sangat kita cintai, yaitu Tuan Guru Burhanuddin Umar Lubis, ayo sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita doakan agar segala amal beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala kesalahannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau diberikan nikmatul barzah, dan beliau juga dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas keluarga yang ditinggalkan, diberikan kesabaran, diberikan ketabahan. Insya Allah Tuan Guru Burhanuddin Umar Lubis meninggal dunia di hari yang baik. Beliau meninggal pada hari Kamis malam Jumat, artinya sudah masuk ke dalam hari Jumat. Dan orang mukmin yang meninggal dunia di hari Jumat insya Allah akan dijauhkan daripada siksa kubur, dan insya Allah menjadi penyebab datangnya husnul khatimah, dan menjadi penyebab untuk mendapatkan rahmat serta ridha Allah agar masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya bersaksi
bahwa beliau adalah orang baik. Sekali lagi saya bersaksi bahwa beliau adalah orang baik. Sekali lagi saya bersaksi bahwa beliau adalah orang baik, orang yang punya perhatian kepada dunia dakwah, hisbah maupun jihad untuk menegakkan agama. Akhirnya ayo mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, agar kita niatkan menjadi penyebab turunnya rahmat, maghfirah, barakah, nusrah dari Allah Subhanahu wa taala kepada almarhum wal maghfurullah Tuan Guru Burhanuddin Umar Lubis ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bi anwaril Fatihah wa sirril Fatihah wa bihaqqi man unzilat ahli suratul Fatihah. حبيبك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بماء الثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ربنا تقبل منه جميع صالحاته وتجاوز عنه جميع سيئاته وتمم تقصيره. اللهم اجعله من أهل الخير wajma'hu ma'a jami'i ahlil khair wab'athhu fi zumrati ahlil khair wa anzil alaihi fi qabrihi kulla khair bihaqqi imami ahlil khair ya sahiba kulli khair wa ya mutafaddilan bi kulli khair wa ya mu'tiya li kulli khair taqabbal du'aana ya rabbal khair birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li walidina wa li walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil qubur. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil qubur. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil qubur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan kepada saudara saya tercinta, Ketua Umum Front Pembela Islam Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, a'dhamallahu ajrakum wa hasanallahu azakum wa ghafarallahu limayyitikum wa kataballahu fi qulubi ahli baitikum sabran jamila, sabran latifa, sabran mubaraka. Amin ya rabbal alamin. Balik salami ala walidah wa ala jami'i usratik. Wa asallahu subhanahu wa ta'ala an yubaddil lakum yani al-hasanat wa yu'tim lahumul ujur. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan dari kota suci Makkah Al-Mukarramah. Sampai berjumpa di tanah air insyaallah. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.